Bapak. Ija, Ija. Halo, halo. Boleh soundnya di off-kan dulu ya. Bapak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli ya Fatah ya alim amin ya Allah ya rabbal alamin. Selamat malam semuanya. Siap. Siap. Siang, Pak, siang. Siang ya, selamat siang. Tetap konsen Bapak harap semangatnya tetap dijaga. Meskipun sudah siang, kita harus tetap semangat agar mendapatkan ilmu gitu ya. Karena dengan semangat ilmu itu bisa didapatkan. Oke. Untuk mengawali pembelajaran ini silahkan oleh KM-nya untuk disiapkan teman-temannya. Silakan Bapak KM untuk menyiapkan teman-temannya dan memimpin doanya. Silakan KM Ripaldi, silakan. Ya, baik Pak. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama aja ya. Eh, Terima kasih. Hari ini kita absen terlebih dahulu. Silahkan untuk mengabsennya seperti kemarin ada di dua ini apa namanya, dua tempat, yaitu di Google Form dan kemudian yang kedua adalah di chat ya. Bapak sharekan dulu link untuk Google Formnya di chat. Silakan sambil diisi yang di Google Form, kemudian yang di chatnya juga di absen. Budi Permana hadir, Ripaldi hadir, Aep hadir, Rian Apriana hadir, Raihan Nur Ihsan hadir, Reja Khairiyah hadir, Rizky Iqbal hadir, Radika Muhammad hadir. Oke ya. Sudah ya semua di absen. Ini yang tim telat ini mana biasanya? Ada hadir? Muhammad Rizal Sani hadir ya, baik. Dia baru datang Pak. Ya ya. Nah, ini tim telat nih, Rai Mujahid hadir. Makasih ya. Gak apa-apa lah tim telat juga. Oke. Tujuh nembe Pak, nembe tumping. Ya boleh sok, silakan yang baru sampai gabung ya untuk mengikuti pembelajarannya. Baik, untuk pembelajaran hari ini adalah tentang algoritma, di mana minggu kemarin kita telah kira-kira minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang proses membuat video. Tentang proses pembuatan video. Nah, untuk hari ini itu tim telat lagi tuh datang.
Piko Nur Jamal ya, silakan masuk. Makasih Piko Nur Jamal. Setelah kemarin kita belajar mengenai praproduksi pembuatan video, betul kata tadi teman-teman itu yang menjawab tentang pembuatan video. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang algoritma, logika dan algoritma, di mana logika dan algoritma ini ada di KD 4.1 dan 3.1 dan 4.1 ya. Jadi ada di KD 3.1 dan 4.1. Baik, untuk itu Bapak akan menge-share materi di mana materi ini akan Bapak share dulu terlebih dahulu, di mana logika dan algoritma ini adalah dasar dari ilmu pemrograman ya. Meskipun di jurusan kita tidak banyak mengenai tentang pemrograman, tetapi di ototronik itu biasanya ada tentang materi yang di kelas 13 kalau gak salah, yang tentang Arduino ya, Arduino, di mana Arduino itu harus menggunakan sintak-sintak gitu ya. Nanti kita bahas di materi di mana sih gitu ya pembuatan algoritma yang baik dan benar gitu ya, di mana ini adalah dasar kalian dalam pembuatan sintak di Arduino gitu ya. Itu untuk jurusan kita, meskipun jurusan kita tidak secara khusus mempelajari tentang pemrograman, tetapi dasar-dasar dari algoritma dan logika itu sangat penting juga untuk kita pelajari. Oke, Bapak akan share PowerPoint ya. Bapak share dulu. Sudah kelihatan? Kelihatan Pak, kelihatan. Ya Pak. Kelihatan ya. Ada Pak ya. Logika dan Itu untuk kamera boleh dimatikan biar irit baterainya ya. Silakan di off kan juga gak apa-apa. Tapi kalau misalkan pas saya mah penuh baterainya, boleh lah terus dipantengin ya. Jadi ini Bapak gak kayak sendirian kalau misalkan dinyalain mah kameranya gitu ya. Baik, Bapak mulai, yaitu materinya tentang logika dan algoritma, di mana logika dan algoritma ini adalah ilmu dasar dari pemrograman gitu ya. Ada yang pernah dengar mengenai logika dan algoritma? Pernah Pak. Nah, ada yang bisa jelaskan logika dan algoritma? Boleh sok diungkapkan. Itu biasanya anak-anak cowok tuh logika tuh katanya. Logika apa? Pemikiran. Logika pemikiran. Oke. Baik, Logika ada. boleh? Penalaran. Nah, penalaran juga bisa itu tentang awal atau misalkan dari permulaan gitu ya, permulaan atau dasar dari berpikir kita. Oke, sebentar ya Bapak, ini kan dulu kayaknya ada suara bergemam nih. Bentar dulu ya. Sebentar. Didinya weh bud, cekelan bud.
Halo? Naon? Baik, baik, halo. Halo. Masih ada? Jauh teuing Ada, meureun. Pak. Masih, Pak. Oke ya, pengaturan suaranya dikontrol ya. Itu yang kalau yang di rumah mah enak tuh yang di ini nih, yang berdekatan nih. Baik, Bapak lanjutkan ya tentang ininya. Ada ini PowerPoint-nya? PowerPoint-nya kelihatan? Nah, Kelihatan. Kelihatan. Ada Pak, nah, kelihatan. oke, baik kita mulai lagi. Logika dan algoritma betul. Tadi kata kalian adalah tentang penalaran ya. Ini adalah penalaran yang itu adalah sesuatu yang sangat apa namanya? Itu ada di dalam diri manusia. Jadi setiap manusia itu pasti mempunyai akal dan juga logika gitu ya. Oke, kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama memahami konsep logika dan algoritma komputer, kemudian menentukan penggunaan perintah berdasarkan fungsi yang baik, kemudian dapat membandingkan antara logika dan algoritma dan juga antara algoritma pemrograman dan juga komputer. Kemudian menganalisis prosedur-prosedur algoritma, menyusun flowchart contoh algoritma sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menerapkan algoritma dalam bentuk flowchart sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian membuat tulisan rincian aktivitas dalam runtutan satuan kesatuan kegiatan berdasarkan terkait dengan kegiatan keseharian. Jadi, sudah Bapak bilang tadi bahwa algoritma ini bukan hanya dipelajari oleh orang-orang pemrograman, tetapi di ototronik juga menjadi sebuah dasar gitu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi intinya mah kita mencari masalah-masalah dulu aja gitu ya untuk hari ini. Oke, pembahasan hari ini Bapak cakupannya ada di logika, kemudian algoritma, kemudian flowchart, kemudian pseudocode ya gitu ya. Dibacanya gimana sih nih? Pseudocode gitu ya. Ada yang bisa baca nih? Pseudocode. Pesekod gitu ya. Pesekod. Baik. Ada sebuah video dari Bapak. Kita saksikan dulu ya. Saksikan dulu videonya, nanti kalian perhatikan dan cermati video yang Bapak share gitu ya. Selain soccer, Pak. Ya, udah kelihatan ya Shaolin Soccer. Bentar, ini dulu harus diatur dulu ininya apa namanya soundnya ya. Halo, halo, halo. Kalau misalkan ada suara, ini ya angkat tangannya ya. Biar ada enggaknya gitu, soalnya Bapak gak bisa mengobrol dengan kalian ya. Coba angkat tangannya kalau misalkan videonya ada suaranya ya. Ya baik, sudah satu video. Sudah kelihatan barusan videonya? Kelihatan. Pak. Video apa itu? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Video apa coba barusan? Shaolin Soccer. Shaolin Soccer. Oke, bandingkan dengan satu video lagi yang akan Bapak share. Bapak ini lagi aktifkan lagi sound untuk videonya. Kalau ada suaranya angkat tangan lagi, oke?
Halo, baik. Bagaimana tanggapannya dari dua video barusan? Ada yang bisa menanggapi dari dua video barusan? A- Anak kecil bisa main bola ya dari video yang ini gitu ya. Kalau yang ini, Iya Pak. kalau yang Orang botak bisa main bola. orang botak bisa main bola. Cewek main bola kan. Jadi apa ininya perbedaan dari video yang ke satu dan video yang kedua? Coba dibandingkan. Oh, tidak masuk logika. Yang mana yang tidak bisa masuk logika? Yang itu tuh yang pertama. Nah, video yang pertama gitu ya. Meskipun dari segi film itu bagus, tapi dari segi logika itu tidak masuk akal ya, betul gitu ya? Ah, Film polisi apa itu? iya. Jadi ya gitu ya. Oke, berarti dengan ini kalian sudah bisa membandingkan antara yang masuk akal dan juga tidak masuk akal gitu ya. Sesungguhnya Allah juga memberikan kepada manusia itu akal ya untuk berpikir. Oke. Baik, lanjut lagi materinya. Jadi sudah barusan diambil kesimpulan bahwa logika itu bisa diartikan nalar atau apa ya, pemikiran yang masuk akal gitu ya. Kalau dalam bahasa ininya logika itu bahasa Yunaninya itu adalah logos gitu ya, yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Betul tadi kata si siapa ya, si Aib atau si ini si Rian itu yang nalar gitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Kemudian untuk definisi logika, yaitu logika identik dengan masuk akal dan penalaran ya. Penalaran adalah salah satu bentuk pemikiran. Pemikiran adalah pengetahuan tak langsung yang didasarkan pada pernyataan langsung. Pemikiran mungkin benar dan mungkin juga tidak benar. Kemudian definisi logika sangat sederhana, yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Kemudian pelajaran logika menimbulkan kesadaran untuk menggunakan prinsip-prinsip untuk berpikir secara sistematis gitu ya. Jadi yang pertama itu logika itu bisa juga identik itu dengan penalaran ya. Apa nalar manusia itu seperti apa gitu kan? Karena kita manusia itu pasti mempunyai nalar atau fungsi otak untuk berpikir gitu ya. Kemudian kedua juga sederhana, yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip agar diikuti, agar berpikir melalui agar berpikir kita itu sesuai dengan aturan gitu ya. Jadi tidak tersesat dalam pola berpikir kita. Kemudian logika itu menimbulkan kesadaran menggunakan prinsip-prinsip untuk berpikir secara sistematis gitu ya. Jadi sudah ada sistemnya gitu ya, sudah teratur itu penggunaan atau misalkan penerapan logika yang baik gitu ya. Jadi logika itu berpikirnya itu pasti secara sistematis. Oke, lanjut lagi. Kemudian apa manfaatnya kita mempelajari logika gitu ya? Balik lagi nih, kita jurusan ototronik kita tapi belajar logika itu penting juga ya. Dimana manfaat mempelajari logika itu adalah antara lain sebagai berikut, yaitu menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas yang sistematis gitu ya. Contoh, kita punya aturan, nah kita harus berpikir bahwa ya ini aturan harus dijalani, ini aturan harus kita lalui, ini aturan harus yang kita lakukan gitu ya. Karena itu adalah bahwa kita bisa menentukan itu baik dan benarnya itu karena kita menggunakan logika. Kemudian membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Bagi mungkin yang tidak berlogika, dia itu berpikirnya akan pendek gitu ya. Udahlah putus asa aja gitu kan, pikirannya gak panjang, gak mikiran gimana ya ini ya kalau misalkan terjadi, gimana kalau naik motor kebut-kebutan lurus terus gak belok-belok gitu ya, sedangkan jalan kan ada bolak-belok gitu, masa naik motor lurus terus kan bisa jadi itu ke jurang nanti ya, labas atau ke sawah itu ya di Rancawiru. Kemudian
Yang ketiga, yang C, membuat setiap orang berpikir cermat, objektif dan efektif dalam berkomunikasi gitu ya. Jadi dengan dengan berlogika kita bisa berpikir secara cermat, kemudian terobjek gitu ya, terpusat dan juga mencari efektivitas gitu ya. Ini mah mau ke sekolah gitu kan, jalannya muter dulu, ibaratnya kayak gitulah. Jadi tidak efektif gitu ya. Padahal mah ke sekolah banyak kendaraan gitu ya, ada angkot, ada ini gitu kan. Tapi ini malah muter dulu kemana dulu gitu ya, mau ke sekolah malah ke Ciamis dulu gitu. Jadi jauh menjauhi gitu ya. Jadi itu secara berpikir logika yang baik. Kemudian meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar gitu ya. Jadi misalkan kalau misalkan orang yang berlogika itu dia itu akan suka dengan kebenaran, tidak suka dengan kesesatan dan juga kebohongan gitu ya. Oh ini saya harus berangkat ke sekolah jam segini, ya benar itu sebuah kebenaran. Karena kalau misalkan tidak berangkat jam 7, misalkan berangkatnya jam 8 berarti intinya kesiangan. Nah kita harus bisa memutuskan mana yang benar, yang benar dan kemudian yang salah. Oke lanjut ya, itu untuk manfaat mempelajari. Mungkin ada lagi gak tambahan manfaatnya? Boleh ditambahkan? Apa ada gak yang bisa ini Pak manfaatnya? Mungkin kalau misalkan menggunakan logika itu kayak gini, ada gak yang bisa menambahkan? Coba ada gak? Berpikir lebih dalam, Pak. Berpikir lebih dalam. Oke, berpikir lebih dalam hal apa? Memutuskan masalah mungkin, Pak. Oh iya. Memutuskan pendapat apa Lebih gimana gitu. Ya memutuskan pendapat bisa gitu ya. Misalkan gini, si Rizky ya sama si Aep gitu lagi malam gitu ya, lagi di rumah gitu, tiba-tiba ada cewek yang ngajak, yuk kita main yuk kemana gitu, malam-malam itu jam 12 malam diajak gitu ya. Nah kan secara logika itu gak mungkin ya, itu jam 12 malam diajak main gitu ya, kemana gitu, keluar keluyuran, itu kan hal yang mustahil itu ya. Nah itu kalau misalkan kita berlogika itu hal-hal yang seperti itu akan kita sisihkan atau kita buang gitu ya. Itu untuk mempelajari ya, betul ya tadi kata Rizky bahwa berpikir lebih dalam gitu ya, berpikir lebih dalam mengenai sesuatu hal itu yang baik dan benar, bisa membedakan yang baik dan juga yang benar. Oke, terima kasih. Ada lagi yang bisa yang menanggapi lagi? Cukup? Jelas? Berpikir kritis, Pak. Oke, berpikir kritis. Contohnya seperti apa berpikir kritis? Ada contohnya nggak berpikir kritis? Memutuskan dengan baik dan benar. Memutuskan baik dan benar. Oke, mungkin berpikir kritis dalam hal kalian sebagai pelajar mungkin seperti ini ya. Berpikir kritis itu bahwa aku harus sekolah dan aku harus belajar dan menyelesaikan pendidikan ini gitu kan. Kalau misalkan tidak menyelesaikan pendidikan ini, apa yang akan terjadi dengan diriku di masa yang akan datang? Itu ya, mungkin itu contohnya itu ya. Zulkifli tentang berpikir kritis. Itu tambahan dari Bapak gitu ya. Silakan kalian berpikir lagi tentang manfaat dari berlogika. Oke, lanjut lagi ya. Next, kemudian fungsi logika itu yaitu salah satu fungsi logika sebagai untuk menarik kesimpulan. Kemudian penalaran untuk penarik kesimpulan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pola nalar deduktif dan induktif. Oke, ini ada kata-kata dari karena gini ya, karena logika itu adalah salah satunya untuk menarik kesimpulan. Karena dengan kita berpikir secara logika, kita bisa mencari solusi permasalahan gitu ya, atau menarik suatu kesimpulan gitu. Contoh di sini adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Contoh, Depi rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Itu secara khususnya. Kemudian Yuda rajin belajar, dia mendapat, ganti aja, Aep rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Kemudian Rian rajin belajar, dia mendapatkan
hasil yang memuaskan. Kemudian Raihan rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Kesimpulannya adalah siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Masuk akal gak seperti itu? Masuk akal gak? Coba masuk akal gak? Jadi siswa yang rajin, Masuk akal, Pak. ya Masuk sekali itu. masuk sekali, masuk akal gitu ya. Si Rian, si Rehan sama si Aep rajin belajar, makanya siswa yang rajin itu pasti mendapatkan hasil yang memuaskan. Kemudian yang kedua itu adalah secara induktif, penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan yang benar yang umum ke khusus. Contohnya umumnya yaitu semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Khusus Sandi adalah siswa SMK. Jadi kesimpulannya adalah Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Itu mengerucut ya. Jadi ke individu ya. Contoh gini. Semua siswa SMK As'ariyah harus disiplin dan bertanggung jawab. Khusus Aep adalah siswa SMK As'ariyah. Jadi kesimpulannya gimana? Coba. Aep harus disiplin dan bertanggung jawab. As'ariyah. Ya. Disiplin dan bertanggung jawab. Iya, betul sekali. Jadi Aep harus disiplin dan bertanggung jawab gitu selaku siswa SMK As'ariyah. Oke, next ya. Mudah-mudahan itu jadi hidayah buat Aep. Ya sama-sama Aep. Amin, amin. Oke, setelah mempelajari logika yang terkait tentang bagaimana manusia berpikir dengan benar, selanjutnya akan membahas tentang bagaimana cara penyelesaian yang baik. Untuk mendapatkan cara penyelesaian yang baik, dibutuhkan strategi atau langkah-langkah yang sistematis agar dapat memecahkan masalah dengan cara terbaik. Oke, sekarang masuk ke algoritma. Tadi sudah ada yang ditanyakan lagi gak tentang logika? Sudah jelas? Jelas ya? Jelas, Pak, jelas. Oke, jelas. Kalau gitu sekarang baik. Makasih Reza. Selanjutnya kita masuk ke materi yaitu algoritma gitu ya. Nah, apa itu algoritma? Ada yang pernah mendengar? Penyusunan, Pak. Penyusunan. Ya, betul. Oke, hampir. Pernah, Pak, pernah. Ada lagi yang pernah? Rumus matematika. Rumus Panduan matematika. yang ditulis. Panduan yang ditulis ya, Zulkifli. Itu apa emang kalau di matematika kalau nggak salah itu logaritma ya? Logaritma itu apa? Membingungkan. Iya, membingungkan. Nah, mungkin kalau di sini kita bisa membedakan antara logaritma dan algoritma gitu ya. Tapi sebetulnya ini masuk gak cabang matematika? Mungkin bisa saja ya masuk. Ini masuk kalau nggak salah. Algoritma juga. Logika ada, Pak. Iya. Kalau logaritma itu tentang apa yang ininya? Rumusnya gimana? Sin konstan itu. Sin konstan. Log. Log yang log 1, log 2, log 3 ya, yang itu ya. Nah, itu ya. Inkokan. Yang itu kalau urusan udah masuk pelajaran matematika, Bapak agak-agak ini nih, pusing nih. Agak kurang semangat. Padahal harus matematika itu penting ya, dasar dari kita bisa menentukan sesuatu itu dengan matematika gitu. Oke ya, kembali lagi algoritma. Algoritma ini adalah langkah-langkah penyelesaian masalah, betul tadi ya, susunan gitu ya. Langkah-langkah masalah yang disusun secara sistematis memakai bahasa yang logis untuk memecahkan suatu permasalahan gitu ya. Algoritma berasal dari nama ilmuwan Arab yang bernama siapa itu? Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Itu tokoh muslim ya, penulis buku Al-Jabar Al-Mukabbala gitu ya. Dimana sebetulnya algoritma itu bahasa dasarnya itu dulu itu ini ya, apa namanya, dari apa, Al-Khawarij ya, Al-Khawarij. Kemudian orang-orang barat lebih dari algoritma kalau nggak salah ya. Kemudian orang-orang barat lebih
dari algoritma al-Khawarizm, tapi orang barat enaknya menyebutnya itu dengan kata algoritma gitu ya. Kemudian berkembang lagi menjadi algoritma, dan mungkin ke Indonesia bahasanya itu rubah lagi menjadi algoritma gitu ya. Tapi awal mulanya itu diambilnya dari nama Al-Khawarizmi ya, tokoh penulis yang membuat buku Al-Jabar Al-Muqabbalah. Oke, lanjut next. Nah, di sini, oke, siap gak? Sudah siap gak? Halo, siap? Iya, Pak. Nah, siap. kita sedikit berpikir mengenai bagaimana penyusunan logika gitu ya. Oke, di sini ada 3 buah gelas, di mana gelas yang pertama itu adalah gelas A berwarna merah, kemudian gelas B berwarna hijau, kemudian gelas C berwarna putih gitu ya. Oke, berwarna putih. Oke, belum ini. Oke, yang pertama itu bagaimana, yang jadi pertanyaan itu bagaimanakah cara menukarkan isi gelas dari A ke B gitu ya. Coba ada yang bisa menjawab gak bagaimana? Bapak sambil buka ini ya, bentar dulu, notepad dulu, pakai notepad aja lah. Nah, ini notepad baru yang tadi main. Oke, di sini gimana caranya? Silahkan. Langkahnya yang pertama, Dituangkan Gelas A. tuangkan Gas B ke C. tuangkan gelas B kemana? Gelas B ke C Ke gitu. C, Pak. C. Ke gelas C. Ke gelas C. Ke gelas C. Kemudian yang kedua, Tuangkan gelas A kelas B. tuangkan gelas apa? Gelas A ke B. Nah, ke gelas B. Yang langkah ketiga, gimana yang langkah ketiga? Udah mungkin. Nah, berarti Gas C ke gelas C tuangkan C. gelas C ke B dituangkan ke gelas B setengahnya. nah, gini kan? Betul? Tuangkan gelas B ke C. Kemudian gelas A tuangkan ke B. Gas A ke B. Nah, yang di C itu kan berarti gelas warna apa? Hijau. Nah, yang hijau pindahkan ke Hijau. A gitu. Jadi Hijau. sudah berpindah ya warnanya ya. Jadi yang ini warna hijau, yang ini Ya, warna Pak. merah. Oke, betul sekali seperti itu. Nah, ini yang dinamakan dengan algoritma seperti ini, runtutan susunannya gitu ya. Itu tentang penyelesaian masalah gimana gitu. Kemudian contoh, ada permasalahan dalam kehidupan nggak yang kita cari-cari masalah aja gitu? Ada permasalahan nggak di kehidupan atau di lingkungan atau di sekitar kalian? Ayat. Apa? Coba Julkipli. Masalah ayat, Pak. Masalah apa? Ayat. Masalahnya aib. Gitu. Iya. Terus yang akan diinikannya gimana ininya? Masalah aibnya gimana? Jarang ke masjid. Jarang ke masjid. Oke, kalau misalkan masalahnya aib jarang ke masjid, oke? Jarang ke masjid. Terus untuk penyelesaian masalahnya gimana? 1, Disuruh, Pak, disuruh ke masjid. disuruh ke masjid. Terus apa lagi? Dijemput Apa? Kategori, Diteguri. Oke ya. Reja diteguri katanya, atau dimarahi ya, bukan, jangan dimarahi tuh dong, nanti dia pundung nangis, bisa nangis. Paham Pak, paham. diteguri atau dinasehati.
Ditakol. Nah, dia jangan ditakut. Yang ketiga apa dong lagi ininya? oleh temannya. Kalau tidak berani pakai hati saja, Pak. Pakai apa? Masjidna nu diantarkeun Mes- ka awe Pak. masjid pergi ke AF gitu ya. Pergi ke AF. Ini Masjidna diantarkeun ka awe. ini Bapak kagok kacau nih. AF di Rukiah gitu ya. Nah, gitu ya. AF di Rukiah itu. Ini secara logika kita ini udah kacau nih ya gitu. Sebetulnya tahapannya bukan seperti ini harusnya mah. Oke, tahapannya seperti ini mungkin ya. Ini salah ya. Harus jangan gini. Langkah-langkahnya seperti ini mungkin. Yang pertama, masalahnya Aib jarang ke masjid. Yang pertama itu bagaimana solusinya agar Aib bisa ikut atau bisa rajin lagi ke masjid. Oke, baik. Kita yang pertama itu mendekati Aib. Mendekati diri Aib gitu ya. Secara perlahan. Baik Pak. Baik-baik gitu ya, secara baik-baik atau perlahan-lahan. Sesuai ayat. Oke, kemudian setelah mendekati diri Aib, kemudian kita bicara yang bisa memberi semangat ke Aib. Kemudian yang ketiga Memberikan makanan. itu mah suap ya, udah memberikan makanan. Kemudian mengajak Aib pergi ke masjid. Atau juga bisa mengiming-imingi juga bisa itu ya, termasuk ke dalam mengajak Aib ke masjid. 10 ribu Aib mah. Oke. Lanjut lagi. Kemudian ada soal lagi, balik lagi ya. Tapi ada game juga dari Bapak nih. Ada yang bisa memainkan nggak? Ada game ini, Bapak share ya. Bapak share ya gamenya. Ini, oh ya lupa, Bapak juga mau share tentang LKPD. Nanti kalian jawab di akhir ya, di agak akhir lah. Materi akhir kita kan pelajarannya itu sekitar 2 kali 45 menit ya. Jadi silakan kalian buka, ini Bapak share di chat ya. Di chat ini nanti kalian boleh dibuka gitu ya. Nah, untuk yang game coba mainkan game yang ini. Siapa boleh satu orang lah memainkan game. Diklik linknya ya. Nah, linknya itu yang ini nih. Di chat ada kan nih, lihat ya. Nah, linknya yang ini. Kalau yang atas itu untuk materi dan LKPD, yang Kizi, nah itu yang game ya. Boleh silahkan, ada yang bisa memainkan game Kizi. Ada gak? Coba di share ininya. Bapak stop ini presentasi. Ada yang bisa memainkan game Kizi.com itu ya, games water shot puzzle. 2 ini aja lah, 2 sampai 3 stag aja permainannya. Siapa yang terjun ya? Ya, boleh sok sambil di share screen ya. Sambil di share screennya biar kelihatan sama teman-temannya tuh. Beres gak itunya? Stop Jul. Boleh, Jul Kipli, silahkan. Kamu telat ya, Jul? Tadi. Tadi Ijul telat sebentar. Oke lah, gak apa-apa lah. Yang penting bisa mengikuti. Silahkan di ini, coba share. Salam. Coba di share itunya. Jul. Malah kemana Jul? Raja Khairah masih hadir? Semangat ya. Hadir Pak. Siap, mantap. Ada Jul Kiplinya kemana? Lab ya? Jaringan mungkin? Mohon Pak jaringan Aja, Pak. Nah, itu udah masuk lagi. Coba Jul Kipli bisa itu. Nah, oke. Udah nih.
Mana gamenya coba? Coba ke game Kijicom. Nah, ini HP-nya agak-agak nge-lag nih. Seerting eta Pak, file. Setting Tuh, file. viral Indo tuh. Coba diklik yang ini yang di chat Bapak udah. Tuh, itu ada tuh game puzzle nih di bawah di bawah. Nah, coba di play now. Kita lihat sampai mana ini si ini. Mudah lah, mudah gitu. Udah kebuka itu Jul? Bingung Pak cenah. Kebuka gak? Nah, loading ya kayaknya ya. Gak apa-apa lah sambil ini apa namanya ngabuburit. Tetap sabar ya sampai jam 3 lebih kayaknya. %99. 99%. Kami tunggu Zulkifli. Ayo the best player. Ayo. Ayo panik ya panik. Panik Pak, panik. Ini panik lah panik. 99. Ayo panik ya panik. Itu gamenya itu hampir sama kayak tadi ya yang apa namanya menggunakan algoritma yang baik dan juga benar gitu ya. Kebuka gak Jol? Enggak Pak cenah. Gak kebuka? Ngelag. Oh, ya udah. Kalau gak kebuka sama apa aja tuh ya di ini ya. Oke. Mariannya lah. Sama Rian bisa gak sama Rian? Saya buka-buka apa? Ah, udah kebuka tuh. Kebuka Jul. Mantap. Nah, ini yang stage pertama nih, coba. Nah, ini gampang nih level 1. Nah, pindahkan dari wadah 1 ke wadah 2 itu ya. Nah, oke, itu menang. Next lagi, coba yang nah ini langkah-langkahnya ini pasti lama ya. Coba itu gimana itu? Pindahkan jangan yang kosong dulu, yang isi dulu. Itu harus satu warna itu. Nah, yang merah yang nomor 2 ke nomor 3 kan. Atau nomor 1 ke nomor 3 kan dulu. Coba pilih aja yang salah satunya gitu ya. Nah, itu yang kuning yang ke nomor 3, wadah nomor 3. Kemudian yang wadah nomor 2 dipindahkan ke wadah nomor 1. Kemudian nomor 2 dipindahkan ke wadah nomor 3. Kemudian wadah nomor 1 ke wadah nomor 2. Kemudian wadah nomor 1 ke wadah nomor 3. Nah, kemudian nomor 2 ke wadah nomor 1. Kemudian belum selesai. Wadah nomor 3 ke wadah nomor 2-in. Atau bisa juga gitu ke nomor 3. Oke. Baik, makasih Jul. Mantap Jul Kipi. Ini logikanya nih makin lama makin ini nih. Makin cerdas. Sudah. Boleh di ini tutup screen-nya biar gak nge-lag lagi. Nanti kalau misalkan ada waktu luang silakan di ini ya apa namanya? Main-main game itulah. Itu biar mengasah otak kita gitu ya.
bagaimana menyelesaikan sebuah permasalahan atau misalkan sesuatu yang ini butuh tahapannya gitu. Makasih Jul ya. Makasih Jul Kipli nih. Sama-sama. Ya. Baik, oke lanjut lagi. Nah, ini yang paling sulit nih kalian masih bisa berpikir gak ini? Coba disiapkan lagi pikirannya. Ada pertanyaan nih dari Bapak. Bagaimanakah mengambil air 400 mm dari ember? Gitu ya. Permasalahannya kita hanya mempunyai gelas ukuran 500 mili dan 300 ml. Coba ada yang bisa ini enggak menjelaskan caranya bagaimana langkah-langkahnya gitu. Ulang pak, ulang. Oh, bentar belum di screen ya? Bentar dulu. Lupa. Ini coba kalian persiapkan buku atau kertas sama pensil atau inilah apa namanya? Pulpen sama pensil. Coba kalian ini bawa ya. Nah, ini ada Bapak share dulu. Ininya. Lupa. Udah ada ini, Bapak tampilannya ada ini. Nah. Odo. Nah, ini coba persiapkan buku sama pensilnya. Di mana di sini ada permasalahan nih. Bagaimana mengambil air 400 ml dari ember. Kemudian yang jadi permasalahan itu kita hanya mempunyai 2 wadah, yaitu wadah yang 500 ml dan wadah yang 300 ml. Coba bagaimana menyelesaikan permasalahan ini? Kan tadi mah gampang ya. Dari A ke B, kemudian dari B ke A. Nah, sekarang coba ini diselesaikan. Bapak catat nih, siapa yang bisa menyelesaikan? Yuk. Siapa itu? Coba, bisa gak? Logikanya. Ini kita mau ngambil air 400 ml dari ember gitu ya. Embernya mah gak tahu itu ukurannya berapa, gak tahu berapa mili itu banyak kayaknya ya embernya gitu. Nah, tapi kita hanya punya 300 mili dan 500 mili wadah gitu. Coba bagaimana ini? Ini Pak. Sok, coba itu siapa? Jul Kipli lagi. Jul, ini jawaban Jul Kipli. Gimana Jul Kipli? Udah dicatat belum? Tuangkan. Pak, dicatat ya, Pak. Oh ya. Boleh sok gimana tuangkan? Tuangkan dari ember ke gelas yang 500 ml. Tuangkan dari ember. Siuk aja tuh, gak usah dituangkan ya. Coba tuangkan dari ember ke 500 ml. Terus Lalu tuangkan dari yang 500 ml ke yang 300 ml sampai penuh itu yang 300. kemudian tuangkan ke tuangkan dari ember gitu ya. Dari ember. Berapa dari mana? Tuangkan dari 500 ml ke 300 ml. Ke 300. Terus nomor 3-nya. Terus yang 300 ml itu dibuang. Kemudian yang 300 ml itu dibuang. Kemudian yang 300 ml dibuang. Terus Lalu tuangkan lagi dari ember ke yang 500 ml. Nomor 4 gimana? Tuangkan lagi dari ember ke gelas yang 500 ml. Dari ember ke 500 ml. Terus berarti lalu dari yang 500 ml ke 300 ml lagi. Tuangkan lagi. Oh, dituangkan lagi dari 500 ke mili ke 300 mili. Terus Entos bae eta 400 ml anu kali 500. coba ini yang lain masuk akal gak ini? Udah. Sedikit bingung, Pak. Sedikit bingung. Oke. Jadi gini ya, caranya tuh gini. Ini tahu gak semuanya? Atau masih ada yang bisa mau menjawab?
Itu Raihan. Aduh, Pak. Raihan tuh angkat tangan. Boleh Raihan bisa? Siapa insya Allah. Sok coba Raihan. Eh, ambil dengan gelas 500 mili. Ambil dengan gelas 500 ml. Terus kemudian tuangkan kembali dengan gelas 300 mili. Tuangkan Kembali dengan Maksudnya gimana tuh? jadi dituangkan dinding, Pak. Oh, tuangkan ke yang 300. Iya. Oh, gelas 500 mili dituangkan ke 300. Oke, terus Terus tadi diulangi sekali lagi, maka yang terambil dalam 400. Kami Pak juga habis. lalu ulang lagi. Kalau di dalam pemrograman itu apa ya namanya? Berulang-ulang terus itu. Itu gak ada penyelesaian ya? Gak ada penyelesaian kalau gitu mah. Nah, ini tahu gak ini? Tahu? Ada lagi yang bisa? Ada lagi? Lalu, Pak. Nggak bisa, Pak. Oke. Makasih Zulkifli sama Raihan. Udah berani ya Zulkifli sama Raihan juga. Nih, kalau penyelesaiannya itu gini. Penyelesaiannya gini. Itu ya. Ini ada permasalahan di mana kita harus mengambil 400 mili sedangkan wadah yang kita punya itu adalah 300 sama 400. Kalau yang embernya itu tidak terhingga ya. Gini caranya. Yang pertama, ambil air menggunakan wadah yang berapa? Yang 5 berapa itu? 500. 300. Yang 500. 500 Yang pertama ambil dulu air yang 500. Bentar dulu Bapak juga berpikir nih. Oke. Jangan yang 500 ya. 300 aja dulu, coba. Ambil air ya menggunakan wadah yang 300 ml. Kemudian nomor 2. Ambil air menggunakan jangan gitu. Kemudian tuangkan 300 mili ke yang 500 mili. Kemudian yang ketiga, ambil air menggunakan yang 300 mili lagi. Nah, kemudian nomor 4-nya tuangkan 300 mili ke 500. Sisanya berapa itu? 100 mili. 600. Nah, sama. Meren lebar. Nah, 100 mili dengan 300. nah, itu sudah ketemu tuh. Tuangkan 300 mili ke 500 mili. Sisanya berapa tuh? Di wadah. 300. Sisa 100, betul? Di wadah 300 mili. Betul? Nomor 6. Betul kali. Buang wadah 500 milinya. Semuanya buang ya. Pindahkan. Tuangkan mili ke 500 mili. Bentar. Tuangkan air dari 300 mili. Itu kan 100 ya? 300 mili ke 500 mili. Wadah 500 maksudnya ya. Nah, kemudian isi nomor 8, isi air dengan gelas 300. Nah, mili. Kemudian nomor 9-nya pindahkan. Tuangkan Tuangkan dari
dari 300 mili ke ke 500 mili. Oke, jadi berapa hasilnya? 400. Nah, 400 mili. di gelas 500 mili 500. ada 400 mili. Nomor 11 selesai. Itu ya. Jadi caranya gitu. Logikanya. Nah, mengerti sampai sana? Ngerti ya? Ngerti, Pak. Memang dengan jadi untuk apa itu kita menyusun ini? Karena dengan ini kita bisa menyelesaikan permasalahan gitu ya dengan cara disusun satu persatu. Si komputer itu tidak akan bisa dia itu memindahkan misalkan gini, ada gadabra gitu ya, pindah langsung gak bisa. Tapi dia itu harus menggunakan langkah-langkah gitu ya dalam penyelesaian masalah. Bukan hanya di komputer, tetapi kita juga harus menggunakan algoritma untuk menyelesaikan masalah. Coba gitu ya, menggunakan algoritma dalam menyelesaikan masalah. Jadi diurutkan dulu ininya gimana, ininya langkah-langkahnya gimana agar supaya si Aep bisa pintar ya gitu kan. Langkah-langkahnya gak bisa si Aep ada gadabra gitu langsung pintar, gak bisa. Tapi si Aep itu yang pertama harus rajin, harus tepat waktu. Laduni Pak Aep mah. Iya, gak bisa laduni itu ya. Kalau laduni, urusan laduni itu sama Allah gitu ya. Kalau urusan kita itu untuk berpikir ya. Untuk berpikir kita. Kalau laduni itu urusan Allah ya. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini, nah contohnya gini, si Aep nih. Wah, pulang sekolah katanya, wah gede ya sekolahnya gitu ya. Sekolah ini apa namanya SMK Syariah. Nah, jam 17.15 gitu, udah baru berangkat gitu ya. Ternyata mereka telat gitu ya. Dan mereka naik pagar gitu ya, kemudian masuk ke sekolah. Cik, apa namanya? Ini langkah-langkahnya tepat gak dalam berangkat sekolah? Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Iya, tidak ya, karena seharusnya tidak datang jam 7.15, berarti ada yang salah dengan yang dilakukan oleh si Aep ini. Mungkin dia bangunnya atau dia jalannya tidak sesuai, harusnya langsung ke sekolah malah nongkrong dulu. Mungkin bisa saja terjadi seperti itu. Oke. Ini coba misalkan kita bikin algoritma dari apa namanya, dari bangun tidur. Coba awalnya kita bangun ya, nomor 1 bangun, terus ngapain coba? Langsung mandi, Pak. Mandi, terus Bangun tidur. nah, Terus. terus mandi, terus Ya sih. apalagi? lupa menggosok gigi. Menggosok gigi. Kalau Setelah hilang hah? Sholat? Halo? subuh. Sholat dulu ya. Ini sholat dulu apa mandi? Dengarkan. Ini sholat dulu apa mandi dulu ini? Ini curiga nih. Mandi dulu Pak. Ini yang mandi, Seger Pak, seger. yang mandi ini curiga nih ya, mandi dulu ya. Bangun tidur, mandi. Kalau bapak mah sholat dulu ya, sholat kemudian mandi. Nah ini mah mandi dulu Lebih berarti. penting Pak. Iya bagus Iya, hebat. bagus teman. Nah, Biasa Pak seger nih. nah, ya oke. Itu modusnya ya. Yang nomor 4 apa? Setelah sholat. Beberes. Wudu dulu Pak sebelum sholat itu. Betul sekali itu. Gak ada wudhu ya. Wudhu gitu. Berarti yang nomor 3 itu harusnya wudhu gitu ya. Nomor 4 wudhu baru sholat. Mandi, setelah mandi wudhu, setelah wudhu sholat. Setelah itu apa? Biasanya apa? Baca buku. Pakai baju seragam. Yang benar itu membaca buku itu. Pakai baju dulu ya. Atau langsung berangkat ini. Habis sholat itu pakai apa? Anduk langsung berangkat. Oke, pakai baju dulu Pak. pakai baru baju sholat. sekolah. Oke, pura-puranya sudah pakai baju ya. Bangun, mandi, kemudian pakai baju sekolah. Setelah itu apa? Sarapan. Nah, sarapan biar gak pingsan ya. Sarapan. Setelah sarapan
Baca Quran. Siap-siap Naratul berangkat apa? sekolah. 7 apa? Manasin motor. Hah? 7 apa biasanya? Manasin motor. Manasin. Minta uang. Minta uang. ini ini algoritma biar gak panjang kita langsung berangkat aja mah. Berangkat gitu ya. Siap. Iya Pak, langsung aja. Nah, itu ya. Ini algoritma langkah-langkah saat dari mulai kita bangun tidur. Yang pertama bangun, kemudian mandi dulu biar seger. Setelah mandi wudhu, kemudian sholat, kemudian pakai baju sekolah dulu, kemudian sarapan, kemudian berangkat ke sekolah. Nah itu algoritma yang mungkin kita lakukan di pagi hari. Oke, lanjut ya. Nah, nih dalam algoritma ini terdapat 3 cara untuk mengkomunikasikannya. Yang pertama yaitu dengan menggunakan kalimat deskriptif, kemudian yang kedua menggunakan bagan alir, yang ketiga menggunakan pseudocode gitu ya. Nah, kalimat deskriptif ini bagaimana? Nah, kalimat deskriptif ini yaitu kalimat yang menggunakan kalimat dalam bahasa manusia seperti bahasa Indonesia dan bahasa daerah lainnya. Ini mau hujan ya, bentar lagi ya. Oke. Iya Pak. Contoh kalimat deskriptif seperti apa? Nah, contohnya adalah seperti ini: bangun, mandi, wudhu, sholat, pakai baju, kemudian sarapan, kemudian berangkat, gitu ya. Nah, lanjut. Mengerti ya untuk kalimat deskriptif ya? Ngerti ya? Insyaallah. Oke. Iya, Pak. Baik. Ya, Allah. Baik. Kemudian flowchart yang kedua bisa menggunakan flowchart, algoritma bisa menggunakan flowchart. Bagaimana itu flowchart? Nah ini flowchart atau bagan alir berisi tentang tentang gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan atau langkah-langkah dari suatu program dan hubungan antar proses beserta pernyataan dari awal sampai akhir. Gambar ini dinyatakan dengan simbol atau notasi. Nah, bagannya itu seperti ini ya untuk flowchart. Jadi algoritma itu bisa dituangkan dan bisa disampaikan dalam bentuk gambar-gambar bagan seperti ini. Nah, ini untuk simbol-simbol diagram flowchart atau diagram alir. Biasanya diagram flowchart itu artinya itu adalah diagram alir, di mana di simbolnya itu ada terminal, kemudian input, ada proses, ada decision dengan belah ketupatnya, kemudian ada display, kemudian alurnya menggunakan panah, kemudian titik sambungnya pada halaman yang sama, kemudian titik konektornya seperti ini, kemudian calnya seperti ini, dokumennya seperti ini, storage-nya datanya lambangnya seperti ini, preparation atau pemberian nilai awal suatu variabel seperti ini. Oke. Ada link online yang Bapak ini bisa sharekan. Ini dari Google juga. Coba Bapak share ke kalian, tapi sama Bapak aja ya di ininya, di praktekannya. Ini linknya. Iya, Pak. Ini linknya. Coba kita buka ini apa linknya. Ini kelihatan nggak Bapak lagi buka ini? Nah, Kelihatan. oke. Kelihatan Pak, jelas. Oke. Sip. Nah, di mana kita mempunyai algoritma yaitu bangun, mandi, wudhu, sholat, pakai baju sekolah, sarapan, dan berangkat. Dimulai dari bangun. Bangun itu logonya melambangkannya itu dengan terminal ya, memulai, start ya. Start dulu. Iya Pak, Start dulu. Dari mulai start dulu, lambangnya dengan lambang seperti, coba ada ke lambangnya. Ini Bapak hanya menggunakan ini ya, Google, namanya Google Drawing ya. Dimulai dengan bangun tidur dulu ini. Dimulai dengan bangun. Nah, setelah bangun, ini cara membuat ini ya, flowchart. Kemudian kita arahkan dari sini ke bawah. Yang kedua itu apa setelah bangun? Mandi ya. Mandi. Proses itu dilambangkan dengan apa proses? Dengan kotak itu ya. Kita balik lagi, kemudian cari kotaknya. Nah, kemudian kita nanti yang KPD sambil dikerjakan ya.
Nah, ini berarti mandi. Mandi itu dilambangkan dengan kotak itu ya. Ini mandi, dia itu sedang berproses berarti ya mandi. Terus Pak, gimana kalau gak mandi dulu? Ada yang bisa diinikan nggak Pak kalau gak mandi? Nah, itu bisa jadi timbul pertanyaan, mandi enggak? Ini simpannya di sini aja berarti kalau ada pertanyaan mandi atau enggak gitu ya. Kalau gak mandi, dia itu ada pertanyaan decision, yes atau tidak gitu ya. Kalau yes mandi, kalau tidak dia tidak mandi dulu. Dilambangkan dengan logo belah ketupat. Coba mana belah ketupat? Belah ketupatnya. Nah ini. Belah ketupat. Yes or no gitu ya. Jadi dilambangkan dengan belah ketupat ini gitu ya. Sambil menggunakan panah. Kalau mandi berarti ke sini dulu. Kalau gak mandi dia langsung ke sini. Nah, kalau ke sini langsung apa? Langsung sholat. Gitu ya. Bangun, mandi, kemudian sholat. Nah, gitu ya. Kebetulan kita asar bentar lagi ya. Di sini belum asar. Nah, ini contoh pembuatan dari apa namanya ini? Flowchart ya. Oke. Masih ada ini? Masih ada? Siap? Nah, halo? Ya, Pak. Nah, yang ketiga ini ya, pesokod ya. Bentar lagi asar ya. Di sini belum asar. Bentar lagi pesokod ya. Pesokod ini adalah bahasa tingkat tinggi ya, mirip dengan kode pemrograman yang sebenarnya seperti Pascal atau C, sehingga lebih tepat digunakan untuk menggambarkan algoritma yang akan dikomunikasikan ke seorang programmer. Jadi ini khusus untuk programmer ya. Dimana pembuatannya contohnya misalkan tadi judulnya apa? Judulnya bangun pagi, kemudian deklarasinya apa saja? Mandi, sholat, kemudian sarapan, pakai baju, kemudian ya itu ya. Nah itu deklarasinya. Kemudian dideskripsikan. 1 bangun, 2 mandi, 3 sholat, kemudian 4 apa tadi teh? Keempat ya. Pakai baju, kemudian sarapan dan kemudian berangkat gitu ya. Oke. Ada pertanyaan gak sampai sini? Halo? Baik, kalau misalkan tidak ada. Tidak ada. Oke, sabar ya, sebentar lagi. Nah, kemudian sifat-sifat. Jadi intinya gini. Sifat-sifat algoritma itu ada 5 ya. Yang pertama ini lupa gak di nomoran. Yang pertama itu finites, yaitu keterbatasan, di mana algoritma itu mempunyai awalan dan juga mempunyai akhiran gitu ya. Dia harus ada akhir, gak boleh kayak tadi dituangkan lagi, jadi harus ada akhir. Kemudian yang kedua ada masukan. Ada masukan kayak tadi dipindahkan, dimasukkan, dipindahkan. Kemudian ini mandi, tidak pakai baju, itu kan pakai baju masukan ya, input. Kemudian output, keluaran, dipindahkan, dibuang gitu ya. Jadi algoritma itu sifat-sifatnya itu ada input, ada output. Kemudian yang keempat itu ada kepastian. Adalah urutan langkah yang dibuat harus jelas dan sesuai dengan tujuan. Setiap urutan harus didefinisikan secara tepat dan tidak berarti ganda. Gak boleh ambigu gitu ya. Ini jawabannya kemungkinan ada 2 nih, gak boleh. Jadi harus 1 ya 1 gitu, tidak boleh jadi 2. Ketika 1 ditambah 1 itu sama dengan 2, tidak boleh jadi 1 tambah 1 menjadi 3 gitu ya, mungkin 3 mungkin 2. Yang kelima adalah efektivitas atau keefektifan, di mana algoritma itu harus sangkil, jadi efektif, tidak boleh beribet-ribet ya. Algoritma dikerjakan dalam waktu yang wajar. Dalam kata lain algoritma itu harus efektif dan efisien gitu ya. Baik. Padat, jelas. Ya, betul sekali, singkat, padat dan juga jelas gitu. Baik, itu yang ada yang bisa memberi kesimpulan, bukan kesimpulan, ada yang sudah mengerjakan LKPD-nya, boleh di-sharekan LKPD-nya. Silahkan di-share LKPD-nya, boleh. Sudah, Pak. Boleh sok, silahkan Ripaldi.
Apa sih teh? Oh iya. Nah, ini Pak. Ya boleh, silahkan sambil sudah mengerti ya algoritma ya, kemudian flowchartnya. Kalau nggak salah itu di LKPD itu ada ini ya, apa namanya, membuat algoritma dan juga flowchart gitu ya. Boleh di share lihat itunya. Iya Pak. Nah, Ya di sini permasalahannya ada sudah di share seorang belum? siswa akan mengganti oli sebuah Belum. mobil. Ya Kalau sudah Pak. belum kelihatan? Ada belum? Belum. Oh, belum. Belum. Kenapa belum? Coba. Sebentar Pak. Ada kesalahan. Nah, ya. Boleh. Itu Rizky Iqbal dulu tuh, boleh tuh Rizky Iqbal. Reza Khairia itu ngangkat tangan tuh. Udah? Ripaldi. Ayo tuh ya. Ayo tuh. Gak ada, Em. Ada. Ada gak? Di Bapak gak kelihatan? Gak ada Pak. Gak ada. Di saya ada Pak. Ada. Di yang lain ada gak itu yang Ripaldi? Di saya Oh, ada ya? ada Pak. Sekarang ada. Oh ya, ini loading kayaknya. Nah, udah ada, udah. Udah boleh sok dijelaskan itu. Ada. Ada, udah. Sok. Boleh dijelaskan. Iya. Di sini ya permasalahannya seorang siswa akan mengganti oli sebuah mobil. Ia memiliki 3 jenis oli yang disimpan. Mobil berjumlah 3. Mesin mobil satu sama lain berbeda. Peralatan yang digunakan pun berbeda-beda. Nah, pertanyaannya, buatlah algoritma langkah-langkah penyelesaian tersebut. Dan buatlah flowchart dari algoritma yang dibuat tentang penyelesaian masalah tersebut. Nah, di sini saya telah membuat algoritma atau langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan oli dan peralatan. Kedua, buka tutup oli di bawah mesin kendaraan. Yang ketiga, buka tutup oli bagian atas mesin. Keempat, semprot mesin dengan Putus-putus ya. Sinyal mungkin Pak. Sinyal ya. Sinyalnya mungkin ya. Baik Ripaldi, boleh ini sudah ya, jelas ya, kelihatan itu tentang algoritma mengganti oli itu ya. Nah, coba di ini dulu. Loading. Halo, yang lain coba. Halo. Emang nggak pakai ini Pak, langsung. Oh ya. Ya gak apa-apa. Tapi ini Ripaldi, halo, udah? Gak ada suaranya. Nih, Bapak sharekan dulu yang ini ya. Lupa ini. Untuk LKPD Bapak share di ini, di apa namanya, di ada tadi yang apa, link ini ya, link tugas ya, yang di link tugas, yang di link di link materi ya, di chat. Nah, di mana link materi itu, coba Bapak buka dulu sambil menjelaskan LKPD-nya, lupa ya, Bapak jelaskan dulu LKPD-nya. Nah, sama aja sebetulnya sama yang di chat dan juga di ini. Nah, ini kelihatan nggak Bapak lagi ini? Buka. Nah, ya, untuk LKPD ini kita dulu ya, loading ya. Untuk LKPD ini kita misalkan dulu Pak, bentar ngeload. Ya, ngeload.
Untuk LKPD ini contoh misalkan gitu ya, namanya siapa, kemudian kelasnya, kemudian ini diisi ya algoritmanya. Tapi Bapak sudah mempunyai permasalahan, yaitu seorang siswa akan mengganti oli sebuah mobil yang memiliki 3 jenis oli yang disimpan dalam berjumlah 3. Nah, mobil berjumlah 3, mesin mobil satu sama lain berbeda, peralatan yang digunakan pun berbeda-beda. Pertanyaannya, buatlah algoritma langkah-langkah penyelesaian masalah tersebut. Kemudian dibuatkan flowchartnya gitu ya. Baik, itu mungkin LKPD yang harus kalian kerjakan, yang lainnya yang belum gitu ya. Boleh ada lagi yang bisa nge-share ini apa namanya? Algoritma LKPD-nya. Gak apa-apa lah, gak nyambung juga tadi Bapak salah ininya apa namanya? Menyampaikan LKPD-nya belum, tapi sudah Bapak itu yang tadi yang Ripaldi juga bagus itu. Boleh yang lainnya menyampaikan LKPD-nya? Saya ngerjainnya di APS, Pak. Ya boleh sok yang di HPS juga gak apa-apa. Pakai kamera ya, Pak ya? Ya pakai kamera aja. Nah coba itu sambil dijelaskan. Itu yang Rizky Iqbal ya, coba dilihat ya. Itu apa ininya algoritmanya? Masalahnya ini Pak, langkah-langkah membuat nasi goreng. Apa langkah-langkahnya gimana? Sambil dicatat tuh rumus. Permasalahannya nomor satunya, dalam wajan panas kan 5 sendok makan minyak, apinya sedang. Nah nomor 2 tumis bumbu, nomor 3 masukkan nasi, nomor 4 aduk, Ya. nomor 5-nya angkat, dan nomor 6-nya atau nomor selanjutnya siap dihidangkan atau selesai. Untuk flowchartnya dimulai dari ini, mulai kolom bulat lonjong Ya. yang seperti tadi dijelaskan. Ya, Selanjutnya nomor 2 yaitu tumis. Ini mah baru mulai. Nah, nomor ini langsung ke panaskan minyak sesuai tadi langkah-langkah. Lalu tumis seperti nomor 2 yang ini, tumis ya. tumis bumbu, langsung ke masukkan nasi. Nah, ini kotaknya itu yang agak ketupat. Ya, Seperti tadi yang Ya. dijelaskan. Ya, tombol yang ketupat Langsung itu ya. ke aduk. Nah, Aduk itu nomor 4 aduk. Nah, langsung angkat nasi, langsung selesai. Sini. oh ya. Udah, Pak. Iya, ya itu ya seperti ya. Betul, baik sekali itu untuk flowchartnya gitu ya. Tentang rumus ini apa itu namanya? Membuat nasi goreng gitu ya. Bukan resep Krabby Patty ya itu mah ya. Resep nasi goreng. Makasih, baik Rizky Iqbal, makasih. Oke, yang lainnya ada lagi nggak? Pak. Nggak ada. Udah. Sepertinya pembelajaran hari ini kita sudah pol, tapi Bapak ingin ada yang bisa menjelaskan kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa saja, coba yang bisa kita ambil, bisa kita apa? Ini ya, ini kesimpulannya pokoknya inilah. Coba ada bisa gak yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Coba di Logika mungkin, belajar mengenai logika. Kemudian ada lagi? logika bukan hanya ini, mungkin yaitu sesuatu materi yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan masalah. Nah, Nyambung sama algoritma, Pak, menyelesaikan masalah. Logika mah pemikiran. Nah, kalau algoritma mah mungkin langkah-langkah untuk menyelesaikannya. oke, baik, itu bagus ya. Ya, intinya logika itu adalah intinya materi hal ini adalah mengenai tentang logika dan algoritma gitu ya, dimana bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan dengan langkah-langkah. Yang lainnya ada yang bisa menambahkan selain Rizky Iqbal? Halo Aep, ini Aep biasanya, silahkan kesimpulannya di ini kan Aep, boleh. Materi hari ini apa kesimpulannya? Halo Aep, Zulkifli. Aep
Halo Pak, halo. Ya, ada kesimpulan yang bisa disampaikan, Ep? Kesimpulan hari ini materinya yang sudah kita bahas dari awal, dari mulai logika sampai ke flow chart sampai ke pseudocode gitu ya. Coba bisa di ini kan kesimpulannya apa? Apa Rian ya? Ayo bareng ngoy. Ya so nggak apa-apa. Kesimpulannya apa? Paparan, Pak. Kesimpulannya ada lagi yang bisa menjelaskan? Kesimpulannya adalah kita lebih bisa memahami tentang logika dan algoritma. Oh ya, baik. Itu ya, bisa juga itu ya. Kita bisa memahami tentang logika dan juga algoritma. Tapi intinya lagi itu adalah bagaimana kita bisa menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan. Bukan hanya tentang komputer, tapi juga tentang permasalahan yang ada di kehidupan sekitar kita juga. Oke, itu yang Maul sudah ini ya, sudah barusan. Bentar dulu, ini barusan di pin tab ya barusan. Oke, kemudian Bapak akan satu lagi ini di mana? Ini kelihatan nggak? Nah, di akhir. Nah, di akhir sebelum kita menutup mengenai materi hari ini ada tentang apa namanya ini ayat surat Al-Jasiyah ayat 13. Ini yang apa ya? Wasakhkhara lakum, bismillahirrahmanirrahim, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ar jami'an minhu inna fi dzalikal ayatil liqaumi yatafakkarun. Dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Itu mungkin juga salah satu kesimpulannya, di mana materi hari ini menuntut kita semua agar bisa berpikir secara kritis, karena Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh kita agar berpikir gitu ya. Betul, siap untuk berpikir kritis juga gak apa-apa. Oke ya. Siap, insyaallah. Nah, oke. Mungkin terima kasih untuk materi hari ini tentang logika seperti itu. Mudah-mudahan kita Sama-sama, Pak. bisa menerapkannya di pembelajaran kita dan juga di kehidupan kita sehari-hari. Algoritma itu bukan hanya sebatas pelajaran, tapi juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita untuk untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kita. Mungkin hanya permasalahan urusan cinta juga bisa, itu sama algoritma ya diselesaikan. Apalagi cinta mah itu bisa lah. Banyak langkah-langkah. Bucin. Banyak langkah-langkah untuk move on ya. Oke, untuk materi selanjutnya di minggu depan nanti kita akan mengenai materi tentang search engine ya. Nanti Bapak sampaikan di minggu depan materi tentang search engine. Terima kasih untuk hari ini. Silahkan untuk hari ini kita tutup saja ya. Sudah asar, sudah waktunya untuk sholat dan juga mandi dan beristirahat. Silahkan dipimpin doa dulu sama KM. Sama KM atau boleh sama yang lain, sama Julkipli. Ya, silakan Julkipli. Ya, terima kasih untuk hari ini. Sebelumnya diselesaikan, mari kita dulu berdoa dalam hati mulai. Selesai. Baik, terima kasih untuk hari ini. Seperti biasa, amanat dari Bapak. Kalian di rumah hati-hati di rumah, jangan lupa sholat, jangan lupa makan, jangan lupa istirahat. Sayangi orang tua kalian, Allah sayang sama kita, sayangi diri kalian sendiri, Bapak sayang kalian semua. Wilujeng istirahat dan juga sampai jumpa di minggu depan. Itu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Mangga, silakan boleh lab sholat dulu ya. Sholat dulu jangan lupa sholat asar. Boleh lab. Ayo ke masjid Pak Aik ya. Rampes ke masjid dulu. Kan sudah belajar langkah-langkahnya. Kalau enggak dijewer aja tuh. Dimulai. Beri main. Ya, makasih ya. Nah. Selesai. Keluar ya.